Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Brando TVRI Bengkulu edisi hari ini dalam rangka talk show Harganas atau Hari Keluarga Nasional tahun 2024 dengan tema Keluarga Berkualitas Menuju Indonesia Emas. Dan tentunya kita masih bersama Bapak Dr. Sudibyo Ali Musso selaku Koordinator Program Manager ya Pak Satgas Stunting Pusat. Jadi tadi kita sudah bahas masalah ketahanan keluarga seperti apa, keluarga berkualitas dan sebagainya, ya. Tolak ukurnya juga, Ya, segala betul. macam. Nah ini yang jadi satu perhatian dari pemerintah pusat juga nih Pak, pencegahan stunting. Tadi kita Betul. sudah spill sedikit kan Pak, bahwa kita akan membicarakan stunting di segmen Ya. kali ini. Sebenarnya stunting ini seperti apa kalau kita kaitkan tadi dari keluarga yang berencana gitu, merencanakan Iya, keluarga. betul. Jadi salah satu kunci atau indikator menjadi keluarga berkualitas tadi kan sumber daya manusia. Syaratnya memang dari hulunya itu, jadi anak-anak yang dilahirkan itu jangan sampai stunting. Jadi stunting itu sebenarnya bukan hanya masalah gagal dalam tumbuh kembangnya, dalam pertumbuhannya ya. Iya. Karena orang menyatakan, oh seseorang yang tumbuhnya kerdil pendek itu pasti stunting, bukan. Berarti tolak Jadi ukur bukan pendek cuma itu tubuh ya, Pak? bukan berarti, atau kerdil itu bukan berarti stunting. Tetapi kalau perkembangannya terganggu, maka dia bisa menjadi stunting. Makanya sebenarnya yang komplit itu ya tumbuh kembang ya. Jadi bukan hanya pertumbuhannya. Karena definisinya kalau stunting itu pasti pendek atau kerdil. Oke. Tapi yang kerdil atau pendek belum tentu stunting. stunting. Nah ini supaya masyarakat paham, karena banyak orang-orang Indonesia kan pendek-pendek tapi mempunyai IQ yang tinggi dan sebagainya, dan seterusnya. Mungkin kalau saya ketemu orang asing itu, saya pasti dianggap stunting ini. Wah, ini stunting. Karena tubuh saya kan pendek gitu ya, jadi gitu. Nah kami terima kasih sekali bahwa Pak Gubernur Bengkulu inilah yang pertama kali mencanangkan intervensi serentak pencegahan stunting. Pencegahan ya Pak ya? Pencegahan stunting ya. Jadi sebetulnya intervensi serentak pencegahan stunting itu mau dicanangkan di Jakarta. Oke. Pada tanggal 3 Juni. Rupanya semua menteri kan berhalangan hadir waktu itu. Nah, sehingga keduluan oleh Pak Gubernur Jemput bola nih Pak. jemput bola. Jadi kita terima kasih sekali bahwa dengan Pak Gubernur mencanangkan intervensi serentak ya pencegahan stunting tahun 2024 ini, karena bulan Juni ini adalah bulan intervensi serentak pencegahan stunting. Dulu disebut bulan penimbangan. Nah, sekarang diganti menjadi bulan intervensi serentak. Karena kalau penimbangan itu nanti takutnya ditimbang hanya setahun sekali. Nah, Orang nggak timbang lagi ya, Pak, padahal di bulan-bulan diminta sekarang oleh Kementerian Kesehatan semua harus ditimbang setiap bulan, dilihat perkembangannya. Sehingga kalau dinamakan bulan penimbangan kan tidak relevan, sehingga disebut bulan intervensi serentak pencegahan stunting. Kenapa pencegahan? Karena pencegahan itu lebih penting daripada sudah terjadi stunting. Karena kemarin di dalam Perpres memang bunyinya penurunan ya, tapi padahal penurunan itu di dalamnya ada pencegahan dan penanganan. Tapi di masyarakat dikira kalau penurunan itu sudah terjadi stunting baru diturunkan. Nah ini jadi sekarang namanya menjadi pencegahan itu. Nah ini menjadi penting. Kenapa Pak Gubernur Bengkulu ini kemudian mencanangkan ini, kemudian menular pada gubernur-gubernur yang lain. Jadi kalah ya, Pak? Ya kamu kalah. Jadi saya ikuti itu, beberapa gubernur ini pada mencanangkan sekarang. Walaupun udah pertengahan ini masih ada yang mencanangkan. Tadi saya baru dapat WA juga, gubernur kami akan mencanangkan untuk intervensi serentak gitu. Kayaknya wah maju terus. Padahal Gubernur Bengkulu udah tanggal 3 Juni yang lalu. Jadi dan pada saat 3 Juni itu pun kebetulan kemudian Pak Menko PMK kan karena udah janji akan mencanangkan 3 Juni, beliau mengunjungi salah satu dua gitu ya, Posyandu di Bekasi pada waktu itu. Kemudian dianggap itu juga pencanangan gitu ya, dianggap gitu ya. Nah ini saya kira maknanya adalah ini menunjukkan bagaimana komitmen pemerintah daerah itu menjadi sangat penting. Jadi bukan maknanya
oh kan biasa gubernur mencanangkan, bukan itu. Tapi menunjukkan bagaimana komitmen itu menjadi salah satu pilar di dalam pencegahan stunting. Jadi kan ada 5 pilar, salah satu pilar itu adalah komitmen ini. Jadi kalau komitmen tinggi ini menjadi penting. Karena kalau begitu komitmen ada, sampai kabupaten ada komitmen, sampai kecamatan dan seterusnya, maka insya Allah stunting bisa dicegah dengan baik. Karena itu menandakan keseriusan untuk Seriusan. Iya. Jadi supaya jangan sampai ngomong, oke kita cegah stunting, tapi hanya bicara, Karena nggak ada ya Pak. tapi Iya, kegiatannya ini nggak ada. Langkah yang patut diapresiasi dari Gubernur Bengkulu bahwa melakukan pencanangan Iya, intervensi pencanangan intervensi serentak. pada tanggal 3 Juni kemarin Iya, ya, Pak, ya. itu hari pertama. Bengkulu pertama kali nih. Bengkulu. Itu langkah yang patut diapresiasi sekali. Artinya keseriusan untuk menangani stunting ini, pencegahan ya Pak Pencegahan. ya. Pencegahan stunting ini dilakukan lebih dulu oleh Gubernur Bengkulu. Artinya keseriusannya tidak perlu diragukan lagi ya Pak ya. Ya, untuk nggak masalah- diragukan. Untuk masalah Dan itu komitmen itu menjadi salah satu pilar ya di dalam upaya pencegahan stunting ya, di dalam strategi nasional pencegahan stunting itu. iya, karena kalau melihat situasi yang ada, karena memang penderita stunting ini tadi, walaupun kalau Bapak bilang tadi kan tubuhnya kerdil, belum tentu dia stunting. Iya, betul. Tapi kalau stunting udah pasti Kerdil, ya. tubuhnya kecil. Ini kan banyaknya di daerah-daerah nih ya Pak ya. Ya, betul. Jadi memang banyak faktor yang berpengaruh ya. Selain itu kan harus dari hulunya. Pak Kepala BKBN, Pak Hasto selalu bicara, hulunya itu harus diperhatikan dulu. Jadi biasanya kita remaja-remaja putri atau calon pengantin itu harus dideteksi dulu. Oke. Supaya remaja-remaja putri atau khususnya calon pengantin itu memang siap untuk menjadi pengantin. Jadi dia harus diukur apakah dia lila ya, lingkar lengannya itu cukup untuk melahirkan, apa umurnya juga cukup, jangan sampai nanti dia masih remaja kemudian menikah, kemudian apakah dia anemia tidak, apa dia terjadi kurang gizi dan seterusnya. Ini karena kalau dia nanti kemudian menikah dengan kondisi yang tidak baik itu nanti bisa berisiko, masih berisiko ya, berisiko untuk hamil dan melahirkan anak yang stunting. Oke, ini poin yang sangat penting Ya. sekali, karena ini banyak sekali masyarakat yang mungkin belum mengetahui, belum teredukasi Betul. bahwa stunting ini melihat anak-anak yang sudah tumbuh kembang, udah 4 tahun, 5 tahun ya Pak baru dilihat. Padahal dari sebelum ibunya menikah pun seharusnya sudah harus diperhatikan. Kita akan Perhatikan dulu. Kita akan lanjutkan pembahasan yang Siap. sangat menarik ini Pak. Kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Berendo TVRI Bengkulu.